Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Malam Mencengkam, channel yang menceritakan sebuah cerita horor dan misteri. Simak terus video dari kami buat kalian yang baru bergabung. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung ke ceritanya. Wanto berdiri di depan pintu rumahnya yang terbuat dari papan kayu. Malam itu udara terasa lembab, angin dari arah sawah membawa bau lumpur basah. Ia menggenggam karung kecil dan sebuah alat pencari belut dari besi. Senter kecil digantung di lehernya. Jam sudah lewat pukul 9 malam, namun ia tidak merasa gentar. Baginya mencari belut di malam hari adalah cara untuk menambah penghasilan, meski hasilnya kadang hanya cukup untuk membeli beras sehari. Istriku butuh uang buat belanja besok, gumam Wanto pelan. Ia menoleh ke dalam rumah, melihat anaknya yang sudah terlelap di tikar tipis. Istrinya juga tertidur, lelah setelah seharian menanak nasi untuk tetangga. Hatinya tergerak untuk memberi mereka makan lebih layak. Itu sebabnya ia nekat keluar malam, meski tahu banyak orang enggan berkeliaran saat suasana sepi begini. Langkahnya menapaki jalan setapak menuju sawah. Lampu minyak di rumah-rumah sudah padam, hanya beberapa anjing yang menggonggong ketika ia lewat. Suara jangkrik bersaut-sautan bercampur dengan gemericik air irigasi. Sesampai di pematang ia menyalakan senter kecil. Sinarnya redup tapi cukup untuk menuntun ke arah lubang-lubang belut. Wanto menunduk, menancapkan besinya ke lumpur. Tangannya cekatan, meski tubuhnya sudah diguyur embun malam. Berkali-kali ia menggali, berharap menemukan seekor atau 2 ekor belut. Kadang ia tersenyum kecil ketika alatnya bergerak karena belut berusaha kabur. Ia masukkan tangannya, menarik binatang licin itu lalu dimasukkan ke dalam karung. Baru beberapa menit ia bekerja, terdengar suara langkah dari kejauhan. Wanto menoleh. Dari balik gelap terlihat cahaya obor bergerak. Suara beberapa orang terdengar samar. "Itu siapa di sawah?" tanya seseorang dari kejauhan. Wanto berdiri, mengangkat senter agar terlihat. "Saya Wanto. Lagi cari belut, Pak," jawabnya lantang. Namun jawaban itu tidak meredakan kecurigaan. Obor semakin dekat, memperlihatkan wajah 2 pemuda desa. Mereka berhenti di pematang menatap Wanto dengan pandangan tajam. "Belut? Jam segini? Jangan-jangan maling padi," kata salah satunya bernama Rudi. Wanto menghela napas mencoba tenang. "Saya memang sering cari belut malam, Rudi. Karung ini buat belut, bukan buat padi. Kalian bisa lihat." Pemuda lain, Saman, menyipitkan mata. "Tapi kenapa diam-diam? Kalau memang cari belut, kenapa nggak siang?" Wanto tersenyum pahit. "Belut keluar malam. Kalau siang, susah. Kalian juga tahu itu." Ia mengangkat karung memperlihatkan isinya. Tampak 2 ekor belut masih menggeliat. Rudi melipat tangan di dada. "Bisa saja itu alasan. Dari jauh aku lihat kamu jongkok di sawah orang. Jangan-jangan sudah lama maling padi di sini, tapi baru ketahuan sekarang." Kata-kata itu membuat jantung Wanto berdegup kencang. Ia merasa dituduh tanpa alasan. Ia melangkah maju, berusaha mendekat agar lebih jelas. Namun Saman langsung melambaikan tangan, memberi tanda ke arah belakang. Ternyata ada beberapa orang lain mengikuti dengan obor. Jumlah mereka semakin banyak. Ada maling!" teriak Saman dengan suara keras. Wanto terperanjat. "Bukan maling, sumpah saya cuma cari belut," katanya terburu-buru. Namun suara teriak itu membuat suasana berubah. Dari arah desa, terdengar beberapa orang lain berlari. Obor bertambah, langkah-langkah kaki berdesakan menuju sawah. Wanto mulai panik. Ia tahu, sekali teriak maling, telinga warga langsung panas. Dalam waktu singkat, belasan orang sudah mengelilinginya. Mereka menatap penuh curiga, beberapa membawa bambu panjang. Senter Wanto yang redup tak mampu menyaingi obor-obor yang menyala terang. "Ketangkap, basah maling padi," teriak seorang bapak paruh baya. Wanto menggeleng kuat. "Tidak, Pak. Demi anak istri saya bukan maling. Lihat karung saya, isinya cuma belut."
Ia meraih karung, membuka mulutnya agar belut terlihat jelas. Namun sebagian warga tidak percaya. Belut bisa jadi alibi. Barang yang dicuri bisa disembunyikan di tempat lain, kata seorang pemuda yang lain. Wanto mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. Kalau saya mencuri, pasti bawa karung besar. Lihat ini, karung kecil. Saya nggak punya niat mencuri, saya cuma kerja cari makan. Kerumunan makin riuh. Beberapa warga mulai membicarakan kejadian beberapa minggu lalu, ketika ada orang mencuri gabah di lumbung. Mereka menuduh pelakunya mungkin orang yang sama. Semuanya kebetulan. Jangan-jangan memang dia pelakunya, celetuk seorang ibu. Wanto merasa darahnya mendidih. Jangan asal nuduh, Bu. Saya kerja jujur, nggak pernah ambil hak orang. Tapi, teriakannya justru tenggelam dalam suara-suara lain. Seseorang mendorong tubuhnya hingga hampir jatuh ke lumpur. Ia menahan dengan susah payah. Sementara karung belutnya terguncang dan sebagian isinya keluar. Belut-belut itu berguling di tanah, membuat sebagian warga berteriak jijik. Lihat, belutnya jatuh, kata Wanto terburu-buru. Bukti saya memang cari belut, namun tak ada yang menanggapi. Rudi justru mendekat sambil menuding wajahnya. Kalau jujur kenapa malam-malam, kenapa sendirian? Jangan pura-pura polos, Wan. Tubuh Wanto bergetar. Ia ingin melawan, tapi jumlah orang terlalu banyak. Ia juga sadar semakin ia menjelaskan semakin keras teriakan mereka. Keringat bercampur lumpur menetes di wajahnya. Aku ini orang miskin. Kalau mau maling, untuk apa cuma bawa karung kecil? Tolong percaya, katanya dengan suara serak. Saman tertawa. Pendek, orang miskin malah lebih nekat. Jangan-jangan sudah lama maling sekarang ketangkap. Beberapa orang langsung setuju dengan Saman. Suasana makin panas. Ada yang berteriak supaya Wanto diikat dulu. Ada yang mendesak untuk segera membawanya ke balai desa. Tapi ada juga yang ingin menghakimi di tempat. Wanto merasa napasnya sesak. Ia memandang sekeliling, mencari wajah yang mungkin percaya padanya. Tapi semua tatapan sama, dingin, penuh kecurigaan. Jangan buru-buru, suara seorang bapak tua berusaha menenangkan. Kita periksa dulu benar atau tidak, jangan asal pukul. Namun suara itu kalah oleh teriakan lain. Kalau dibiarkan, maling makin berani. Kita kasih pelajaran sekarang juga. Wanto menelan ludah. Ia ingin melangkah mundur, tapi pemuda di belakangnya mengangkat bambu menghalangi jalan. Sudah saya bilang saya bukan maling, katanya lirih. Tak ada jawaban selain teriakan. Obor bergoyang-goyang. Bayangan wajah-wajah itu menari di lumpur. Malam yang semula tenang berubah panas. Wanto merasakan dadanya semakin berat, antara marah, takut, dan putus asa. Percayalah, saya cuma cari belut. Bisiknya hampir tak terdengar. Namun tidak ada yang mendengarkan. Wanto berdiri kaku di tengah kepungan. Karung kecil tergantung lemah di tangannya. Isinya hampir kosong. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat, dingin. Di sekitarnya, suara teriakan bercampur dengan derap langkah warga yang terus berdatangan. Ia tahu, semakin banyak orang datang, semakin sulit ia membuktikan diri. Kata-kata membela diri tenggelam dalam amarah yang sudah terlanjur menyebar. Di kejauhan, suara anjing menggonggong panjang, seperti merasakan ketegangan yang menebal. Angin malam berhembus membawa dingin yang menusuk, tapi tubuh Wanto justru terasa terbakar. Ia menatap sekali lagi wajah-wajah yang mengelilinginya. Tidak ada yang ramah, tidak ada yang percaya. Hanya kecurigaan yang semakin menekan. Dan di saat itulah Wanto sadar, malam yang ia kira hanya akan diisi dengan mencari belut, telah berubah menjadi malam yang penuh tuduhan dan ketakutan. Tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Dalam hatinya ia bertanya tanpa suara, apakah benar dirinya bisa selamat dari lingkaran amarah ini? Tidak ada senyum, tidak ada kepercayaan. Hanya kecurigaan yang menekan dadanya. Nafasnya terputus-putus. Karung kecil di tangannya sudah hampir kosong. Tapi tatapan mereka seolah melihat seorang pencuri besar. Hatinya memberontak, ingin berteriak, lebih keras, namun suara orang-orang di sekeliling menenggelamkan semua kata.
Tiba-tiba sebuah dorongan keras membuatnya tersungkur ke lumpur. Tubuhnya jatuh menelungkup. Wajahnya terbenam sebentar sebelum ia bangkit dengan susah payah. Lumpur menempel di pipi dan bajunya. Belum sempat berdiri tegak, pukulan dari bambu mengenai punggungnya. Rasa perih membuatnya mengaduh keras. "Ampun, jangan pukul, saya bukan maling." Suaranya pecah tapi tidak ada belas kasihan. "Sudah, ketahuan masih ngelak. Dasar maling," seorang pemuda berteriak. Ia adalah Rudi, yang sejak tadi paling keras menuduh. Wanto berusaha berdiri, kedua tangannya terangkat, mencoba menahan serangan berikutnya, tapi bambu lain menghantam bahunya. Tubuhnya goyah kembali jatuh ke tanah. Orang-orang semakin berani memukul, merasa jumlah mereka cukup untuk menghakimi. "Dari dulu aku curiga sama dia," celetuk seorang pemuda lain bernama Saman. "Beberapa kali malam-malam kelihatan di sawah. Pasti sudah sering maling." "Itu bohong." Wanto memaksakan suara meski napasnya sesak. "Aku cuma cari belut. Kalian tahu itu kebiasaanku. Kalau pernah lihat aku malam-malam ya karena itu." Namun ucapannya tidak dihiraukan. Kerumunan semakin panas. Ada yang menendang karungnya hingga isinya tumpah ke tanah. Belut-belut licin menggeliat di lumpur, tapi tak seorang pun mau melihatnya sebagai bukti. "Belut cuman alasan," Rudi menuding tajam. Bisa saja dia sembunyiin gabah curian di tempat lain. Wanto merasa dadanya semakin sesak. Ia mencoba bangkit, lalu berlari ke arah pematang. Namun langkahnya baru beberapa meter ketika lengannya ditarik keras. Tubuhnya terpelanting, jatuh kembali ke lumpur. Tangan-tangan kasar menarik bajunya, menyeretnya kembali ke tengah kerumunan. "Jangan kabur, maling!" teriak seorang bapak. "Saya lari karena takut, bukan karena salah," jawab Wanto. Suaranya pecah, menahan tangis bahu Wanto ditekan ke tanah. Sementara kaki beberapa pemuda menahan gerakannya. Tubuhnya tak berdaya. Dari posisi itu ia bisa melihat obor-obor yang bergoyang. Bayangan wajah penuh amarah menutupi langit malam. Hatinya semakin menciut. Di tengah keributan ada suara berbeda. Seorang ibu parubaya berdiri agak jauh sambil memeluk anak kecil bersuara pelan. "Jangan main hakim sendiri. Lebih baik bawa dia ke balai desa. Biar Pak Kades yang urus." Beberapa warga tampak ragu. Ada yang mengangguk namun lebih banyak yang menolak. "Balai desa kebanyakan aturan. Nanti ujung-ujungnya dilepas. Kalau maling dibiarkan, desa kita nggak aman," seru seorang pemuda. "Benar. Harus dikasih pelajaran sekarang juga," timpal yang lain. Suasana kembali panas. Wanto hanya bisa menggeleng. Matanya berkaca-kaca. "Saya mohon, jangan salahkan saya. Demi anak istri, saya bukan maling. Kalau mau periksa rumah saya, tidak ada yang saya curi." "Omongan maling mana bisa dipercaya," sahut Saman dengan sinis. Wanto menggertakkan gigi. Ia ingin marah tapi tubuhnya sudah penuh luka. Pukulan dan tendangan tidak berhenti. Setiap kali ia mencoba bangkit, bambu menghantam punggungnya. Setiap kali ia berusaha bicara, teriakan warga menutup mulutnya. Tidak ada ruang untuk membela diri. Dari kerumunan terdengar suara pemuda lain. "Aku pernah lihat dia dekat lumbung waktu gabah hilang bulan lalu. Jangan-jangan memang dia pelakunya. Itu fitnah." Wanto menjerit sekuat tenaga. "Malam itu aku ada di rumah. Kalian bisa tanya istriku." Namun semakin keras ia membela diri, semakin keras pula warga menuduh. Obor bergoyang, bayangan wajah mereka bergerak seperti menari di lumpur. Rasa takut merambat di seluruh tubuh Wanto. Ia mulai kehilangan tenaga, nafasnya berat tapi pukulan masih terus datang. Kalau benar cari belut kenapa sendirian? Kenapa nggak ajak orang lain? Karena memang mau maling, makanya sembunyi-sembunyi. Pertanyaan dan tuduhan bersahut-sahutan. Tidak ada yang memberi kesempatan pada Wanto untuk menjawab dengan tenang. "Lihat, dia gemetaran." "Maling ketahuan pasti begitu," ujar seorang bapak yang ikut menghakimi. "Saya gemetar karena takut. Tolong dengar saya, bukan karena salah." Wanto memohon. Namun tak ada yang percaya. Tubuh Wanto semakin lemah. Lumpur menempel di seluruh badan. Darah merembes dari pelipis akibat benturan bambu. Karung kecil yang tadi ia bawa sudah hancur. Belut-belutnya tercecer entah kemana.
Senter yang tergantung di lehernya pecah, mati tanpa cahaya. Di tengah rasa sakit, ia masih berharap ada seseorang yang mau membelanya. Tapi semua orang terlihat sama. Mata yang penuh amarah, bibir yang mengeluarkan tuduhan tanpa henti. Nafasnya berat, dada naik turun cepat. Setiap pukulan berikutnya membuat penglihatannya berkunang-kunang. Namun suara-suara tetap jelas di telinganya. Tuduhan maling, sumpah serapah, dan ancaman. "Aku bukan maling." Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Tak ada yang mendengarkan. Waktu berjalan lambat di tengah lingkaran itu, Wanto terbaring, tubuhnya setengah tenggelam di lumpur. Orang-orang masih mengelilingi, beberapa menendang ringan seolah memastikan ia tak bisa lari. Beberapa lagi masih berdebat apakah akan menyerahkannya ke kepala desa atau menghakimi di tempat. Namun, yang jelas tidak ada seorang pun yang benar-benar mau mencari bukti. Semua hanya mengandalkan teriakan dan dugaan. Wanto menatap langit yang gelap, matanya berkaca-kaca. Di dadanya, ada rasa marah yang bercampur dengan putus asa. Ia merasa tak ada lagi yang bisa dilakukan. Suaranya sudah hilang ditelan kerumunan, tubuhnya sudah habis dipukul. Hatinya bertanya lirih, apakah ada keadilan untuk orang miskin sepertinya? Atau memang tuduhan lebih kuat dari kebenaran? Nafasnya semakin berat, tubuhnya bergetar. Malam yang ia pikir akan berakhir dengan belut di karung, berubah jadi malam penuh darah dan lumpur. Di sekelilingnya, suara warga masih riuh, menuduh, berteriak, seolah tidak pernah puas. Dan di tengah lingkaran itu, Wanto hanya bisa menahan rasa sakit. Dengan batin yang semakin terjepit, lumpur menempel di seluruh badan, darah menetes dari pelipis dan tatapan orang-orang di sekelilingnya semakin menekan. Ia mencoba menggerakkan bibir, namun suara yang keluar hanya lirih, seolah tenggelam di antara teriakan dan tuduhan. "Ampun, saya bukan maling," katanya hampir tidak terdengar. Namun kalimat itu tidak menggoyahkan hati warga. Justru semakin banyak yang maju, mendorong dan menendang tubuhnya. Kaki mereka menghantam perut, dada, dan punggungnya bergantian. Wanto hanya bisa meringkuk menutupi kepala dengan tangan. Tapi setiap celah terbuka menjadi sasaran pukulan. Di tengah keributan, seorang ibu yang kebetulan lewat mencoba mendekat. Ia membawa bakul kosong, baru pulang dari rumah tetangga. Melihat kerumunan, dan Wanto yang terkapar, wajahnya pucat. "Cukup, jangan dipukul lagi. Kalau salah bawa ke Pak Kades," teriaknya sambil melangkah ke depan. Beberapa pemuda segera menghadang. "Bu, jangan ikut campur. Ini maling, harus dikasih pelajaran," kata salah satu dengan nada kasar. "Tapi, dia manusia, jangan dihakimi begini." Suara ibu itu gemetar, matanya menatap penuh iba pada tubuh Wanto yang semakin tak berdaya. Namun teriakannya kalah oleh suara keras dari Rudi. "Kalau dibiarkan, nanti maling makin berani. Jangan lemah, Bu." Ibu itu masih ingin bicara, tetapi tubuhnya didorong mundur. Ia hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati ia tahu ada yang tidak beres, namun tenaganya tak cukup melawan kerumunan pemuda yang kalap. Wanto mendengar suara itu. Ada sedikit harapan yang muncul. Tapi ketika melihat ibu itu dipaksa mundur, harapan itu kembali padam. "Tolong, Bu, saya bukan maling." Bisiknya lemah, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Pukulan demi pukulan kembali menghujani. Pemuda desa semakin liar, kaki mereka menghantam tubuh Wanto seakan melampiaskan sesuatu yang sudah lama mereka tahan. Ada yang menendang pinggangnya, ada yang meninju wajahnya, ada pula yang menjejakkan kaki ke punggungnya. "Dasar maling, bikin susah orang sekampung. Biar kapok, jangan dibiarkan hidup enak." Kata-kata itu menusuk telinga Wanto lebih dalam daripada sakit di tubuhnya. Ia ingin berteriak membela diri, tapi setiap kali mulutnya terbuka, sepatu atau bambu menghantam wajahnya. Rasa logam bercampur lumpur memenuhi mulutnya. Di tengah suasana itu, kepala dusun sebenarnya sudah berlari dari rumah setelah mendengar keributan. Namun ia terlambat sampai. Saat tiba di tepi sawah, yang ia lihat hanyalah kerumunan warga yang memukul seorang lelaki terkapar. Ia berteriak mencoba menghentikan. "Stop!
Jangan main hakim sendiri. Suaranya keras, namun suara itu tertelan oleh riuh kerumunan. Obor bergoyang, teriakan saling bersahutan, tidak ada yang mendengar. Ia berusaha mendekat, tapi jumlah orang terlalu banyak. Setiap langkahnya tertahan oleh warga yang masih kalap. Sudah, jangan dipukul lagi, teriak kepala dusun lagi. Tapi, amarah warga sudah terlanjur pecah. Wanto merasakan tubuhnya semakin berat. Ia mencoba mengangkat kepala, tapi pandangannya kabur. Dari mulutnya keluar darah segar, mengalir ke tanah bercampur lumpur. Beberapa warga yang melihat langsung mundur. Sedikit, wajah mereka berubah pucat, ada rasa takut yang muncul. Dia keluar darah, jangan keterlaluan, kata seorang bapak yang sebelumnya ikut menendang. Namun suara itu tak menghentikan yang lain. Justru Rudi melangkah maju lagi, menendang tubuh Wanto yang sudah nyaris tak bergerak. Biarin, jangan sampai dia bisa kabur. Kalau maling dibiarin, desa nggak aman. Wanto mengerang pelan, nafasnya makin tipis. Ia merasakan tulang rusuknya sakit luar biasa, matanya setengah tertutup. Suara orang-orang masih terdengar samar, bercampur dengan denging di telinganya. Ampun, saya bukan maling. Suaranya pelan, hampir hanya berupa bisikan. Namun tidak ada yang mendengarkan. Pukulan masih datang meski tidak sekeras tadi. Sebagian warga mulai ragu, sebagian masih kalap. Tubuh Wanto terguncang setiap kali tendangan mendarat. Darah semakin banyak keluar dari mulut dan hidungnya. Lumpur di bawah tubuhnya berubah warna. Kepala dusun akhirnya berhasil masuk ke lingkaran. Ia melihat Wanto sudah terkapar, tidak banyak bergerak. Hentikan, ini bisa jadi salah paham. Jangan bunuh orang, teriaknya dengan wajah marah. Warga saling berpandangan. Suasana mendadak hening beberapa detik. Hanya terdengar suara jangkrik dan nafas berat orang-orang yang baru saja memukul. Tapi keheningan itu tak bertahan lama. Rudi kembali bersuara. Kalau dia bukan maling, kenapa lari tadi? Kenapa malam-malam di sawah? Ini jelas-jelas mencurigakan. Warga kembali terbelah. Ada yang ingin menyerahkan ke balai desa. Ada yang masih menuntut dihukum di tempat. Wanto hanya bisa mendengar samar-samar. Tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Matanya terpejam sebentar, lalu terbuka setengah. Pandangannya buram, tapi ia bisa melihat obor-obor yang masih bergoyang di sekeliling. Suara-suara saling tuduh masih terdengar, meski telinganya semakin berdesing. Di dalam hati, ia merasa semua usahanya sia-sia. Kata-kata tidak ada artinya. Karung belut yang ia bawa sudah hancur. Senter kecilnya pecah. Tidak ada bukti yang bisa meyakinkan siapapun. Aku bukan maling, katanya sekali lagi, lirih, hampir tak terdengar. Namun setelah itu tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak. Nafasnya tertahan, matanya menatap kosong ke langit. Warga yang melihatnya mulai panik. Beberapa orang mundur, wajah mereka pucat. Dia nggak gerak, kata seorang pemuda dengan suara bergetar. Jangan-jangan mati, bisik yang lain. Kepala dusun segera jongkok memeriksa napas Wanto. Namun tubuh itu hanya tergeletak, dingin dan lemah. Kepala dusun menatap warga dengan mata penuh amarah dan kekecewaan. Kalian kebablasan, katanya pelan, suaranya berat. Warga saling menatap. Ada rasa menyesal yang mulai muncul. Tapi semua sudah terlambat. Tubuh Wanto tetap terbaring di lumpur sawah, tanpa lagi ada tenaga untuk membela diri. Malam yang semula hanya diisi suara jangkrik kini dipenuhi keheningan yang mencekam. Obor-obor masih menyala, namun wajah-wajah yang tadinya penuh amarah berubah pucat. Tidak ada yang bicara keras lagi. Semua hanya menunduk, menyadari apa yang sudah mereka lakukan. Namun di balik keheningan itu, ada rasa lain yang menekan. Rasa bersalah bercampur takut. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang jelas, tubuh Wanto tetap tergeletak di pematang sawah, menjadi saksi bisu dari amarah yang tak terkendali. Dan di hati setiap orang yang hadir malam itu, ada beban yang tidak mudah hilang, meninggalkan luka yang tidak selesai. Rasa bersalah bercampur takut mulai merambat di dada warga yang baru saja melepaskan amarah. Mereka menatap tubuh Wanto yang tergeletak di lumpur,
dingin tanpa gerakan. Kepala dusun berdiri kaku, wajahnya tegang. Obor-obor masih menyala, tapi cahaya itu kini hanya memantulkan bayangan orang-orang yang saling berpandangan tanpa kata. Kabar kematian Wanto tidak butuh waktu lama untuk menyebar. Dalam hitungan jam, seluruh desa sudah tahu. Malam itu juga keluarga Wanto datang dengan tangisan histeris. Istrinya jatuh terduduk di tanah, meraih tubuh suaminya yang penuh luka. "Kenapa kalian tega? Dia bukan maling. Dia cuma cari belut." Suaranya serak bercampur tangis yang memecah malam. Seorang adik Wanto berteriak sambil menunjuk kerumunan. "Kalian bunuh orang tidak bersalah. Semua ini fitnah." Wajahnya merah, tangannya mengepal. Ia mencoba menyerang Rudi, tapi ditahan oleh warga lain. Suasana hampir ricuh kembali. Kali ini antara keluarga korban dan warga yang tadi ikut menghakimi. Kepala dusun berusaha menenangkan. "Sudah, jangan tambah ribut. Semua ini akan kita selesaikan." Namun kata-kata itu tidak meredakan amarah keluarga. "Pak Kades, di mana waktu kakak saya dipukul? Kenapa dibiarkan?" Suara adik Wanto menusuk telinga semua orang. Kepala dusun terdiam tak bisa menjawab. Ia tahu kedatangannya memang terlambat. Semua sudah terjadi. Di sisi lain, warga yang semula penuh amarah kini merasa gentar. Mereka mulai sadar pukulan yang tadi mereka lepaskan ternyata merenggut nyawa orang. Ada yang menunduk, ada yang berbisik lirih pada tetangga. "Bagaimana kalau polisi tahu? Kita semua bisa ditangkap." "Sudah, diam saja. Jangan ada yang cerita keluar," bisik yang lain dengan wajah pucat. Tapi bisikan itu terdengar lemah, seakan tidak yakin. Ketegangan semakin besar ketika adik Wanto berteriak lagi. "Kami akan lapor polisi. Kalian semua harus tanggung jawab." Sebagian warga menatap satu sama lain dengan panik. "Kalau dilapor, habis kita," gumam seorang bapak. "Tadi semua ikut mukul, siapa yang tidak kena?" Saman mencoba menenangkan, tapi suaranya bergetar. "Mungkin bisa damai. Kita minta maaf, kasih ganti rugi." Namun istri Wanto menoleh dengan mata merah. "Nyawa suamiku tidak bisa dibayar. Uang!" Tangisnya pecah lagi, memeluk tubuh yang sudah dingin. Kepala dusun semakin terpojok. Warga menekan dari dua arah. Keluarga korban marah, warga lain takut pada hukum. "Pak dusun harus bertanggung jawab. Kenapa tidak dicegah dari awal?" kata seorang pemuda. "Benar, kalau tadi cepat datang tidak akan begini," teriak yang lain. Kepala dusun menunduk, merasa semua tuduhan benar. Ia menyesali keterlambatannya, tapi penyesalan itu tidak mengubah keadaan. Warga semakin gelisah, saling menyalahkan, sementara keluarga korban terus menangis histeris. Tidak lama kemudian suara motor polisi terdengar di jalan desa. Beberapa petugas datang setelah mendapat laporan. Senter besar mereka menyorot kerumunan membuat semua orang mundur. Seorang polisi mendekat melihat tubuh Wanto, lalu menoleh tajam ke arah warga. "Apa yang terjadi di sini?" Suaranya keras, membuat suasana semakin mencekam. Tidak ada yang langsung menjawab, semua menunduk. Hanya suara tangisan keluarga korban yang terdengar. Polisi kembali bersuara, "Siapa yang mukul?" Kerumunan tetap diam, tapi tubuh Wanto yang penuh luka tidak butuh banyak penjelasan. Polisi menghela napas panjang, lalu berkata tegas, "Semua yang ada di sini harus ikut ke kantor. Ini sudah penganiayaan sampai mati." Sontak warga saling pandang. Ada yang berusaha beralasan, "Pak, kami kira dia maling." "Tidak ada alasan. Kalau maling, buktinya mana?" bentak polisi. Warga terdiam, tidak ada yang bisa menjawab. Polisi kemudian menunjuk beberapa orang yang terlihat paling aktif tadi, termasuk Rudi dan Saman. Mereka ditarik ke pinggir, dipaksa berdiri, lalu diborgol. "Kalian ikut sekarang," tegas polisi. "Pak, jangan saya. Bukan saya saja yang mukul." Rudi berteriak, wajahnya pucat. "Diam! Semua akan diperiksa." Polisi tidak memberi ampun. Beberapa warga lain juga ditahan. Kepala dusun mencoba menengahi. "Pak, tolong, jangan buru-buru. Kita bisa bicarakan baik-baik." Namun polisi menatap tajam. "Pak dusun, tugas Anda menjaga warga. Tapi ini nyawa melayang."
Kalau dibiarkan, hukum untuk apa? Kepala dusun tidak bisa menjawab. Wajahnya semakin pucat. Warga di sekeliling hanya bisa menunduk. Tidak ada lagi teriakan seperti sebelumnya. Malam itu, beberapa warga dibawa polisi. Teriakan keluarga korban masih terdengar, penuh amarah dan tangis. Suasana desa benar-benar kacau. Orang-orang yang tidak ikut memukul pun merasa takut, khawatir ikut disalahkan. Setelah polisi pergi, meninggalkan sawah yang kini sepi, warga satu persatu bubar. Namun ketakutan tidak hilang. Banyak yang pulang dengan wajah tegang, tidak bisa tidur. Mereka sadar sudah melewati batas, dan kini hukum bisa menjerat siapa saja. Namun ketakutan itu hanya satu bagian dari beban. Malam yang sama, sekitar tengah malam, beberapa warga yang rumahnya dekat sawah terbangun oleh suara aneh. Suara rintihan panjang, lirih seperti orang kesakitan terdengar dari arah tempat Wanto tewas. Aduh, tolong, jangan pukul lagi. Suara itu terdengar jelas di antara tiupan angin. Seorang bapak yang mendengar langsung terperanjat. Ia menutup jendela, wajahnya pucat pasi. Istrinya bertanya, "Apa itu?" "Tidak usah tanya, tidur saja," jawabnya gugup meski tubuhnya gemetar. Di rumah lain seorang anak kecil menangis ketakutan. Ia bilang mendengar suara orang memanggil, lalu melihat bayangan basah berjalan di pematang. Orang tuanya panik memeluk anak itu erat. Kabar suara rintihan itu cepat menyebar keesokan harinya. Warga makin gelisah. Mereka sudah dihantui ketakutan hukum, kini ditambah rasa was-was pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Desa itu tidak lagi tenang. Setiap orang membawa beban, rasa bersalah, rasa takut, dan bisikan malam yang tidak memberi mereka tidur nyenyak. Dan di hati setiap warga, ada rasa yang terus menghantui, seakan apa yang mereka lakukan pada Wanto tidak akan pernah selesai. Warga berbisik-bisik di warung, di jalan desa, bahkan di sawah. Wajah mereka tidak lagi tenang. Semua merasa ada yang mengawasi sejak malam kematian Wanto. Seolah-olah tanah sawah itu menyimpan suara, dan siapapun yang melintas bisa mendengar keluhan dari arwah yang belum pergi. Malam berikutnya, seorang petani bernama Karta yang pulang terlambat dari ladang melihat sesuatu yang membuat bulunya berdiri. Dari kejauhan, di pematang yang basah oleh embun, ia melihat sosok berjalan pelan. Tubuh sosok itu basah kuyup, pakaiannya penuh lumpur, wajahnya menunduk. Karta berhenti menahan napas. Ia mengenali bentuk tubuh itu. Persis Wanto. Ya Allah, gumam Karta lirih. Ia mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Sosok itu terus berjalan, menyeret kaki seakan berat. Suara lumpur menetes mengikuti langkahnya. Karta berlari pulang tanpa menoleh. Wajahnya pucat ketika sampai di rumah. Istrinya heran melihatnya. "Kenapa, Bang? Kok kayak orang dikejar?" tanya istrinya. Karta duduk lemas di dipan. "Aku lihat Wanto. Dia jalan di pematang, basah penuh lumpur." Istrinya langsung menutup mulut, wajahnya pucat. Tidak ada lagi yang mereka ucapkan malam itu. Tidak hanya Karta. Beberapa hari kemudian, dari gubuk kosong di tepi sawah, warga mendengar suara aneh. Suara orang bernafas berat, seperti dada sesak. Nafas itu terdengar jelas di tengah malam, padahal gubuk itu kosong sejak lama. Seorang pemuda bernama Jali yang melewati jalan dekat gubuk hampir jatuh karena kaget. "Siapa di dalam?" teriak Jali, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya nafas berat yang semakin keras, lalu berhenti mendadak. Jali lari terbirit-birit, wajahnya pucat ketika menceritakan kepada teman-temannya. "Aku dengar sendiri, suara nafasnya kayak orang sekarat." Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekat gubuk itu setelah gelap. Gangguan tidak berhenti di sana. Seorang anak kecil bernama Dimas tiba-tiba sakit panas tinggi. Ibunya panik karena anak itu terus menangis dalam tidurnya. Ketika terbangun, Dimas bercerita dengan tubuh gemetar. "Aku mimpi dikejar Om Wanto. Badannya kotor, matanya marah." Sontak ibunya langsung memeluk anaknya erat.
Sudah, jangan cerita lagi, tidur saja, katanya sambil menangis. Tapi demam Dimas tidak kunjung reda. Kabar itu membuat warga makin yakin arwah Wanto belum tenang dan kini mulai mengganggu siapa saja. Malam-malam di desa semakin mencekam. Lampu rumah warga sering padam tiba-tiba, seolah ada yang sengaja mematikannya. Setiap kali listrik mati, suara-suara aneh terdengar. Ada yang mendengar langkah berat di halaman, ada yang mendengar ketukan di pintu, padahal tidak ada siapapun. Di rumah Karta lampu padam mendadak ketika keluarga sedang makan malam. Anak-anaknya berteriak ketakutan. Dalam gelap terdengar suara ketukan di jendela pelan tapi berulang. Tok, tok, tok. Karta meraih korek, menyalakan lampu minyak dengan tangan gemetar. Namun begitu cahaya muncul, tidak ada siapapun di luar. Jangan buka jendela. Istrinya berbisik panik. Mereka hanya bisa duduk berdekatan, menunggu listrik kembali menyala. Desa itu benar-benar berubah. Tidak ada lagi orang yang berani pergi ke sawah setelah maghrib. Pematang yang dulu ramai oleh petani kini kosong begitu malam tiba. Gubuk-gubuk dibiarkan gelap, hanya suara jangkrik yang terdengar. Warga memilih menutup pintu lebih cepat, takut mendengar suara atau melihat bayangan dari sawah. Sejak Wanto mati, desa ini nggak tenang, kata seorang bapak di warung siang hari. Kalau malam kayak ada yang jalan di belakang rumah. Arwahnya belum tenang, Pak. Dia mati dipukul ramai-ramai. Pasti dia marah. Timpal yang lain dengan suara pelan. Bisik-bisik itu makin memperkuat keyakinan warga bahwa Wanto tidak akan pergi begitu saja. Setiap kejadian kecil di malam hari langsung dikaitkan dengan dirinya. Suara pintu berderit, angin yang berhembus kencang, bahkan anjing menggonggong pun dianggap tanda kehadirannya. Di hati warga, rasa bersalah dan takut bercampur jadi satu. Mereka mulai percaya apa yang menimpa desa adalah balasan atas kematian Wanto yang tidak adil. Malam demi malam ketegangan itu semakin kuat. Anak-anak tidak bisa tidur nyenyak, orang tua terjaga sampai larut. Semua menunggu sesuatu, tapi tidak tahu apa. Dan setiap kali angin malam berhembus dari arah sawah, perasaan dingin menjalari tubuh mereka. Seolah suara rintihan itu masih bergema, menuntut balasan. Malam-malam yang dulu hanya diisi suara jangkrik kini berubah menjadi beban. Mereka hidup dalam cemas, seakan ada sesuatu dari sawah yang setiap saat bisa muncul. Dan benar saja, sejak malam itu, suara jeritan panjang terdengar jelas dari arah tempat Wanto tewas. Jeritan itu terdengar setiap malam. Suaranya nyaring, menusuk telinga seperti orang kesakitan. Tolong, jangan pukul. Begitu suaranya, panjang, putus-putus, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Warga yang rumahnya dekat sawah paling merasakan. Mereka tidak bisa tidur, anak-anak menangis ketakutan, orang tua menutup telinga dengan bantal. Seorang bapak bernama Darmo bercerita pada tetangganya keesokan paginya. Tadi malam aku dengar jelas. Jeritannya panjang sekali dari arah pematang. Sumpah itu suara Wanto. Tetangganya menelan ludah, wajahnya pucat. Aku juga dengar, Pak, kayak orang minta tolong. Rasanya nggak mungkin suara manusia. Suara itu tidak hanya terdengar sekali. Hampir setiap malam jeritan panjang bergema, membuat desa seperti diliputi teror yang tidak pernah reda. Sementara itu, para pemuda yang dulu ikut mengeroyok mulai dihantui bayangan. Rudi, yang paling keras menuduh, sering terbangun tengah malam. Ia melihat sosok basah berdiri di pojok kamarnya, menatap dengan mata kosong. "Pergi, jangan ganggu aku," teriaknya panik. Tapi begitu lampu dinyalakan, tidak ada siapapun. Pagi harinya, ia bercerita pada temannya, "Saman, aku diganggu. Man, semalam aku lihat dia berdiri di kamarku, matanya marah." Saman pucat lalu menjawab dengan suara gemetar, "Aku juga, Ruth. Malam kemarin aku pulang larut. Di jalan aku lihat bayangan jalan di sampingku. Aku kira orang, tapi waktu aku senter kosong. Badanku langsung dingin. Sejak itu, mereka tidak pernah tidur nyenyak lagi. Rasa takut semakin besar, seakan bayangan Wanto terus mengawasi setiap langkah mereka." Tak lama kemudian, salah satu pemuda yang ikut memukul, bernama Bimo, tiba-tiba jatuh sakit.
Tubuhnya membengkak tanpa sebab jelas. Wajahnya merah, kakinya besar seperti penuh air. Ia hanya bisa berbaring dengan nafas berat. Keluarganya panik, memanggil dukun dan mantri desa, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan penyakit itu. Ini bukan sakit biasa, kata ibunya dengan tangisan. Ini balasan dari arwah Wanto. Bimo merintih, suaranya serak. Ampun, aku nggak kuat. Tolong, jangan ganggu aku lagi. Tubuhnya terus membengkak, membuat warga semakin yakin arwah Wanto sedang menuntut balas. Di sisi lain, keluarga Wanto tidak pernah berhenti menuntut keadilan. Mereka menolak damai, menolak tawaran uang ganti rugi. Nyawa tidak bisa dibeli, kata adik Wanto dengan tegas ketika rapat desa digelar. Suaranya keras, membuat kepala dusun dan warga lain terdiam. Istri Wanto menangis setiap kali mengingat suaminya. Dia mati dipukul ramai-ramai tanpa bukti. Kalian semua harus tanggung jawab. Tangisnya selalu pecah, menguatkan kemarahan keluarga. Kepala dusun semakin tertekan. Ia duduk termenung di rumah, wajahnya pucat, matanya sembab. Kepada istrinya ia berkata lirih, "Desa ini kena kutukan. Arwah Wanto tidak akan tenang. Apa yang harus aku lakukan?" Istrinya hanya bisa menunduk, tidak punya jawaban. Malam-malam mereka juga terganggu jeritan yang sama. Kepala dusun merasa semua mata tertuju padanya, menuduhnya gagal menjaga desa. Beberapa warga mendatangi rumahnya, memprotes keras. "Pak, ini semua tanggung jawab Anda. Kenapa tidak bisa menenangkan arwah Wanto? Kami tidak bisa tidur. Anak-anak, kami sakit, kami semua takut." Kepala dusun hanya bisa menghela napas. "Aku juga mendengar jeritan itu. Aku juga tidak tenang. Tapi aku bukan dukun. Aku tidak tahu cara menghentikannya. Kalau begitu cari orang pintar, Pak. Jangan biarkan desa kita terus diganggu," desak warga lain. Tekanan itu membuat kepala dusun semakin bingung. Ia merasa posisinya semakin sulit. Warga menuntut, keluarga korban menolak damai, polisi masih menyelidiki kasus, dan gangguan gaib terus menakut-nakuti. Malam berikutnya suara jeritan kembali terdengar. Kali ini lebih panjang, lebih nyaring, membuat orang-orang bersembunyi di balik pintu. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Ayam berkokok tengah malam. Desa seperti kehilangan kedamaian. Di dalam hati setiap warga, ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan hanya takut pada hukum manusia, tapi juga pada suara yang terus bergema dari sawah. Suara yang mengingatkan mereka pada satu hal, Wanto mati dengan cara yang tidak adil, dan arwahnya belum pergi. Dan di balik jeritan panjang, yang menggema setiap malam, ada rasa yang semakin menekan seakan desa itu tidak akan pernah sama lagi. Warga semakin tertekan, sebagian menutup telinga dengan kain, sebagian lagi hanya bisa berdoa agar suara itu berhenti. Namun jeritan tidak pernah benar-benar hilang. Seperti menempel di telinga mereka, mengingatkan pada malam ketika Wanto dipukul, ramai-ramai. Pagi harinya desa digegerkan kabar seorang pemuda ditemukan pingsan di tepi sawah. Tubuhnya penuh lumpur dari kepala hingga kaki. Pemuda itu adalah Jali, salah satu yang ikut menginjak tubuh Wanto. Beberapa orang menemukannya saat hendak ke ladang. Ia tergeletak dengan mata terpejam, napasnya tersengal seolah baru saja diceburkan ke lumpur. "Ya ampun, kenapa bisa begini?" tanya seorang bapak sambil mengangkat tubuh Jali. Seorang pemuda lain berbisik dengan wajah pucat. "Pasti ini ulah arwah Wanto. Dia balas dendam." Tubuh Jali dibawa pulang, tapi kabar itu sudah menyebar. Warga makin yakin satu persatu pelaku akan mendapat balasan. Rasa takut yang semula hanya berupa jeritan kini menjelma menjadi kejadian nyata. Beberapa hari kemudian Saman yang juga ikut memukul mengalami musibah. Ia jatuh dari motor saat melintas jalan dekat sawah tempat Wanto mati. Motornya tergelincir padahal jalan tidak licin. Ia terpelanting, tubuhnya luka-luka, motornya rusak parah. Saat ditolong warga, wajahnya pucat. "Aku lihat dia, berdiri di tengah jalan," kata Saman terbata. "Siapa?" tanya seorang bapak. "Wanto, dia basah." Aku kaget, langsung jatuh.
Warga saling berpandangan. Tidak ada yang berani menjawab. Mereka hanya bisa membantu membawa Saman pulang. Kabar itu kembali membuat heboh. Desa semakin dicekam ketakutan. Belum selesai warga membicarakan jatuhnya Saman, musibah lain terjadi. Rumah milik Rudi, yang paling keras menuduh Wanto, tiba-tiba terbakar kecil di bagian dapur. Api muncul tanpa sebab jelas. Malam itu seluruh keluarga panik berlari keluar rumah. Warga berbondong-bondong membantu memadamkan api dengan air. Untungnya tidak meluas. Namun bagian dapur hangus menyisakan bau gosong yang menusuk. Padahal tungku sudah padam, kata istri Rudi dengan wajah panik. Warga hanya bisa terdiam. Beberapa berbisik pelan, itu peringatan dari arwah Wanto. Balasannya makin nyata. Rudi duduk di tanah, wajahnya tegang, tidak berkata-kata. Dalam hatinya ia mulai percaya arwah Wanto benar-benar menuntut balas. Musibah tidak berhenti di situ. Suatu malam, istri Bimo tiba-tiba berteriak histeris. Tubuhnya gemetar, matanya melotot. Ia kerasukan, suaranya berubah berat berulang kali menyebut nama Wanto. Wanto, Wanto. Dia di sini. Dia marah. Orang-orang yang datang menolong menjadi panik. Beberapa mencoba membaca doa, tapi wanita itu terus menjerit menyebut nama yang sama. Baru setelah lama tubuhnya lemas jatuh pingsan. Warga yang menyaksikan yakin arwah Wanto benar-benar hadir malam itu. Kepala dusun dipanggil ke rumah Bimo. Wajahnya pucat ketika melihat istri Bimo masih terbaring dengan napas terengah. Ia mencoba menenangkan warga. Sudah, jangan panik. Kita harus cari cara. Kalau tidak, desa ini tidak akan tenang, tapi suara-suara dari warga semakin keras. Pak, ini jelas balasan dari Wanto. Kalau dibiarkan, kita semua bisa kena. Kita tidak berani lagi keluar rumah malam. Anak-anak ketakutan. Desa jadi mati, kata seorang bapak lain. Kepala dusun terdiam. Hatinya semakin tertekan. Ia sadar, semua kejadian ini tidak bisa dianggap kebetulan. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana harus menjelaskan, apalagi menghentikannya. Sejak itu, suasana desa berubah total. Begitu matahari terbenam, tidak ada lagi warga yang berani keluar rumah. Pintu-pintu ditutup rapat, lampu dipasang terang, tapi rasa aman tidak pernah benar-benar ada. Warga percaya arwah Wanto sedang menuntut balas, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Malam terasa panjang, setiap suara angin atau ketukan membuat orang terbangun. Anjing menggonggong membuat jantung berdegup. Bayangan di luar jendela selalu dianggap sebagai Wanto yang kembali. Rasa bersalah bercampur, takut kini menjadi beban seluruh desa. Warga yang tidak ikut memukul pun ikut dicekam rasa ngeri. Seakan arwah itu tidak hanya menuntut pelaku, tapi semua yang diam melihat tanpa membela. Dan di tengah ketakutan itu, desa benar-benar membisu. Tidak ada lagi tawa malam, tidak ada lagi orang duduk di beranda. Yang ada hanya rasa cemas menunggu giliran, siapa yang akan mengalami kejadian aneh berikutnya. Tidak ada seorang pun yang bisa tidur nyenyak. Bahkan mereka yang tidak ikut memukul Wanto tetap merasa dihantui. Setiap orang merasa bersalah karena malam itu tidak ada yang membela. Semua hanya diam melihat. Beban itu semakin berat ketika gangguan tidak kunjung berhenti. Untuk meredakan ketegangan, keluarga Wanto akhirnya menggelar doa bersama di rumah mereka. Lantunan ayat suci bergema, puluhan orang hadir. Istri Wanto duduk di samping anaknya yang masih kecil. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Adik Wanto memimpin doa dengan suara bergetar. Ya Allah, terimalah arwah saudara kami. Beri dia tempat terbaik. Ampuni segala dosanya. Suara itu lirih namun penuh emosi. Namun meski doa sudah dipanjatkan, gangguan tetap datang. Malam setelah doa bersama, suara rintihan kembali terdengar dari arah sawah. Beberapa warga bahkan mengaku melihat bayangan Wanto berjalan di pematang. Doa itu seperti tidak cukup menenangkan. Warga semakin yakin ada yang lebih besar dari sekadar doa biasa. Desa akhirnya sepakat memanggil seorang dukun terkenal dari kampung seberang. Dukun itu datang dengan percaya diri, membawa dupa dan jimat. Warga berkumpul di tepi sawah, menunggu dengan harapan besar. Dukun menancapkan dupa, mulutnya komat kamit membaca mantra.
Namun baru beberapa menit, wajahnya berubah pucat, keringat bercucuran, tangannya gemetar. Ada sesuatu yang kuat di sini, aku tidak sanggup, katanya dengan suara parau. Pak, jangan tinggalkan kami, pinta kepala dusun. Namun dukun itu malah melempar dupa dan berlari keluar desa tanpa menoleh lagi. Warga terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Jika dukun itu saja ketakutan, bagaimana mereka bisa berharap tenang? Suasana semakin mencekam. Beberapa hari kemudian, sawah tempat Wanto tewas menunjukkan tanda-tanda aneh. Tanaman padi yang semula hijau mulai menguning dan layu lebih cepat dari sawah lain. Bau busuk muncul dari pematang, seperti bau bangkai. Petani yang mencoba mendekat langsung muntah karena tidak kuat mencium bau itu. Ini tidak wajar, sawah lain baik-baik saja. Cuman yang itu yang rusak, kata seorang bapak sambil menutup hidung. Pasti karena darah Wanto jatuh di sana. Tanahnya menolak jadi busuk, jawab yang lain dengan wajah pucat. Sejak itu, tidak ada petani yang berani lewat sawah itu. Jalan pematang ditinggalkan, semua memilih memutar meski lebih jauh. Sawah itu jadi tanda bagi warga bahwa arwah Wanto belum tenang. Rasa takut semakin kuat. Warga mulai percaya desa mereka tidak akan pernah damai sampai ada yang mengakui kesalahan. Di warung bisik-bisik semakin sering terdengar. Kalau tidak ada yang jujur, arwahnya akan terus ganggu, kata seorang ibu. Tapi siapa yang mau mengaku? Semua takut masuk penjara, jawab bapak di sebelahnya. Perdebatan itu tidak pernah selesai. Sementara itu keluarga Wanto semakin keras menolak damai. Mereka ingin pelaku dihukum seadil-adilnya. Kami tidak mau uang, kami mau kebenaran. Suami dan ayah kami mati karena difitnah, kata istri Wanto setiap kali rapat desa. Suaranya selalu penuh air mata, membuat suasana sunyi. Malam terakhir sebelum musim panen, suara aneh kembali terdengar. Kali ini bukan sekadar rintihan atau jeritan. Suara itu jelas memanggil nama-nama. Rudi. Suara itu pelan tapi jelas, seperti keluar dari tanah sawah. Warga yang mendengar langsung merinding. Rudi sendiri sedang bersembunyi di rumah, tubuhnya gemetar. Man. Giliran nama Saman dipanggil. Ia menutup telinga, wajahnya pucat. Bimo, nama berikutnya terdengar, membuat keluarga Bimo berteriak histeris. Suara itu terus memanggil nama-nama pelaku pengeroyokan satu persatu. Warga yang mendengar merasa darahnya berhenti mengalir. Tidak ada yang berani keluar rumah. Semua hanya bisa menahan napas, menunggu suara itu berhenti. Namun suara itu tidak berhenti begitu saja. Setelah menyebut nama-nama, terdengar tawa pelan, serak dan panjang, menggema di seluruh desa. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri, tawa yang mengingatkan semua orang pada satu hal. Arwah pencari belut itu belum pergi. Desa pun hidup dalam bayangan. Mungkin sampai sini saja cerita ini dan jangan lupa kalian subscribe channel ini. Biar tidak ketinggalan cerita horor dan mistis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.